Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Wanda Dumais kembali lagi bersama dengan Anda dalam program Sound Doctrine. Dan saya berada saat ini di Wanda Beach, Australia. Anda bisa melihat di latar belakang pemandangan ini betapa indahnya ciptaan Tuhan, pantai yang sangat indah, dan namanya kebetulan Wanda Beach, ya. Ini bukan pantai yang dimiliki oleh Wanda Dumais, bukan. Ya, hanya kebetulan saja dinamakan sesuai dengan nama saya. Mungkin nama Wanda adalah nama yang populer. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengucapkan salam Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai khotbah pengajaran yang berjudul Time of Kairos. Apa itu Time of Kairos? Kita akan melihatnya dalam pembahasan kali ini. Satu prinsip yang harus kita pegang adalah seperti ini. Pada waktu kita belajar Alkitab, biarkanlah kebenaran Alkitab itu berbicara apa adanya. Saya sudah katakan ada dua cara prinsip penafsiran Alkitab yang seringkali umum diketahui, yaitu yang pertama orang melakukan eksegese atau eksegesis. Eksegesis itu artinya menarik arti Alkitab keluar, memahami arti Alkitab itu seperti apa yang Alkitab sampaikan. Tapi yang bagian lainnya adalah esegese, ya. Esegese itu adalah orang sudah punya pikiran tertentu, lalu cocokkan pikirannya dengan Alkitab, lalu memakai ayat-ayat Alkitab sebagai ayat-ayat yang mendukung pikirannya. Jadi antara eksegesis dan esegesis itu beda, saudara, ya. Jadi prinsip Alkitab itu harus mempengaruhi hidup kita. Alkitab itu harus menjadi seperti cermin. Ya, engkau bercermin di dalam Alkitab, dan Alkitab itu yang mengubah hidupmu, bukan engkau yang mengubah Alkitab sesuai dengan prinsip-prinsip hidupmu. Pikiran kita tidak boleh mempengaruhi prinsip Alkitab atau apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Ada orang yang berkata, oh, firman Tuhan tidak perlu ditafsir. Banyak yang bilang kepada saya, firman Tuhan itu sederhana untuk dipahami. Oh, saya mau berkata kepada Anda, kalau engkau adalah Tuhan, maka engkau tidak perlu menafsir Alkitab. Karena kita manusia dan bukan yang memiliki firman Tuhan ini, kita perlu belajar, menggali, menyelidiki, memahami apa maksud Tuhan. Makanya firman Tuhan itu harus ditafsir, harus dieksegese, menggunakan ilmu-ilmu hermeneutik, ilmu penafsiran Alkitab yang benar, yang terpercaya dan valid, ya saudara. Jadi pikiran kita tidak boleh mempengaruhi prinsip Alkitab atau apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Alkitab yang berbicara mengubah hidup kita, bukan kita yang mengubah prinsip Alkitab untuk kepentingan hidup kita. Sampai di sini saya harap jelas. Ini adalah prinsip, salah satu prinsip yang namanya hermeneutic principle. Jadi kita harus mengerti prinsip hermeneutik seperti itu. Biarkanlah Alkitab bicara apa adanya, maka itu dinamakan dengan melakukan eksegese, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu prinsipnya adalah Alkitab menafsirkan Alkitab. Bible interprets Bible. Percaya saya, dengan prinsip ini Anda tidak akan tersesat dalam belantara luas kebenaran Alkitab. Alkitab harus mengubah hidup kita. Sekali lagi, Alkitab harus mengubah hidup kita. Dalam setiap tulisan Pendeta Wanda Dumais, setiap tulisan saya, mungkin Anda banyak membaca tulisan-tulisan saya di Facebook. Facebook saya bernama Hastings Wanda, dan di situ saya banyak menggunakan studi kata, menggunakan bahasa asli Alkitab, menggunakan pendekatan, berbagai terjemahan dan versi Alkitab, komentar para ahli, ya, buku-buku yang lain, komentari, bukti sejarah, dan sebagainya. Jadi banyak yang saya pakai sebagai sumber-sumber referensi untuk mendukung tafsiran-tafsiran atau kebenaran yang ingin saya sampaikan. Jadi bukan memakai pikiran saya sendiri, jadi bukan mengandalkan pikiran saya sendiri, bukan begitu cara belajar Alkitab. Jadi semua ini dimaksudkan untuk mencari tafsiran Alkitab yang lebih dekat
supaya betul-betul Alkitab saja yang berbicara. Jadi Anda harus mencari pengajaran-pengajaran yang saya katakan sound doctrine. Sound doctrine itu artinya pengajaran Alkitabiah, pengajaran yang lebih dekat kepada maksud Alkitab. Mungkin orang lain mengajar dibilang Alkitabiah, tapi mungkin cuma 10%. Atau mungkin 0%, tidak ada nilai Alkitabiah. Kita harus berusaha tambahkan nilai Alkitabiah dalam diri kita setiap hari. Jadi carilah sound doctrine, pengajaran Alkitab yang mendekati kebenaran Alkitab. Paling tidak 90%, mungkin tidak bisa 100%, 90%, 80%, maka itu adalah kebenaran yang paling baik. Apabila Tuhan memimpin hidupmu lebih jauh lagi, maka engkau mungkin perlu memutuskan untuk sekolah teologia. Nah, ini adalah kesempatan emas untuk menikmati kekayaan firman Tuhan. Saya juga menyediakan sekolah teologia yang bernama Eleos Theological School. Kalau Anda tertarik, saya bisa melatih Anda. Murid-murid kami dalam tahap pertama belajar Alkitab, mereka diwajibkan untuk membaca dalam bahasa asli, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, mengartikan Alkitab bahasa asli sesuai dengan maksudnya. Karena saya percaya kalau kita membaca dalam bahasa aslinya, maka kita akan tahu arti sesungguhnya apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman-Nya. Saya mau bilang Alkitab itu dahsyat dan ajaib, isinya pasti mengubah hidupmu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya ingin kita melihat bagian praktis ini. Efesus 5 ayat 15 sampai ke 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Mengapa saya bilang bagian-bagian Alkitab ini bersifat praktis? Karena bagian-bagian ayat ini, Efesus 5 ayat 15 sampai 16, adalah ayat-ayat yang ditulis dalam tata bahasa Yunani bersifat present indikatif. Jadi bersifat masa kini, sesuatu yang applicable, sesuatu yang bisa diaplikasikan. Dari sini saya mengerti mengapa Roh Kudus menggunakan bahasa Greek atau bahasa Yunani untuk menulis perjanjian baru. Mengapa? Karena tata bahasa Yunani memang sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Ketika Alkitab bicara present imperatif, maka itu artinya perintah yang diulang-ulang. Jadi Efesus 5, 15 sampai 16 ini adalah perintah yang diulang-ulang, perintah yang aktual, perintah kekinian, perintah yang terus-menerus diulang untuk memperingati kita. Tuhan tidak hanya memberikan prinsip pengajaran, tapi Tuhan memberikan kepada kita aplikasi praktis. Jadi Tuhan ajar kita untuk mengenal sound doctrine terlebih dahulu, pengajaran Alkitabiah, lalu kita mempraktekannya. Hasil akhirnya adalah aplikasi. Kemarin orang bilang pengajaran yang baik itu harus bisa diaplikasikan. Saya setuju dengan itu. Pengajaran yang bagus harus bisa selalu diaplikasikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu saya mau katakan pada hari ini ada 3 present imperatif atau perintah yang Roh Kudus sampaikan di dalam ayat Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Yang pertama adalah perintah berhati-hatilah. Bahasa Inggris berkata be careful. Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan dengan kalimat perhatikanlah dengan seksama. Idenya di sini adalah berhati-hati dengan hidupmu. Faktanya memang sudah kita alami. Bila kita salah membuat keputusan, maka kita menanggung akibatnya seumur hidup kita. Bacalah tulisan-tulisan saya banyak menulis mengenai pernikahan Kristen. Banyak saya membahas hal ini. Banyak anak Tuhan yang baik, tetapi mereka telah salah memilih pasangan hidupnya. Akibatnya dia harus menanggung resiko pernikahan itu. Ini hanya contoh saja. Banyak orang yang mengalami masalah dalam pernikahan karena memang dia yang menciptakannya sendiri. Jadi dia harus menanggung seumur hidupnya. Perhatikan gaya hidup dan sikap hidupmu. Menjalani gaya hidup dan sikap hidup yang salah akan membuat hidupmu juga menjadi sengsara. Firman Tuhan memberikan perintah, berhati-hatilah. Kita perlu selalu bergantung kepada Roh Kudus dalam menjalani hidup ini. Hidup kita perlu dipimpin dan selalu penuh dengan Roh Kudus. Dikendalikan, dikontrol, dikuasai oleh Roh Kudus. Berjaga-jaga dengan hidupmu.
banyak kali tuntutan hidup ini menjadi lebih besar daripada kasih kita terhadap Allah. Ketimbang kita memprioritaskan Allah, kita terlalu banyak fokus pada tekanan hidup ini dan menjalani hidup ini apa adanya, lalu kehilangan rencana besar Allah di dalam hidup kita. Hidup dengan berhikmat. Jangan biarkan hal-hal di dunia ini mencuri yang terbaik yang Tuhan telah sediakan untuk hidupmu. Lalu perintah kedua dikatakan redeem. Alkitab Indonesia menggunakan kata pergunakanlah. Kata redeem ini biasa dipakai dalam dunia bisnis pada waktu itu. Bahasa aslinya adalah exagorazo. Exagorazo itu artinya misalnya di pasar hewan, pengusaha terbaik berusaha memilih ternak terbaik untuk dibelinya. Kata ini juga dipakai oleh Yesus menjelaskan bagaimana, atau Alkitab memakai kata ini untuk menjelaskan bagaimana Yesus menebus kita. Jesus redeem us from the sin. Itu kata redeem artinya menebus, ya. Itulah yang Yesus lakukan, memilih yang terbaik dalam hidup kita. Dia mengambil orang-orang yang memang dikasihinya, yang dia tahu orang-orang itu akan diselamatkan untuk menjadi miliknya. Jadi kata redeem di sini artinya make the most of it. Gunakan dengan sebaik mungkin. Kata redeem berarti tidak menyia-nyiakan, tidak membuang kesempatan, tetapi menikmati bagian yang terbaik. Kalau Tuhan memberi perintah ini, pergunakanlah, maka pergunakan dengan baik. Pakai efektif mungkin. Jangan boros atau salah memakainya. Contoh, setiap hari saya kasih contoh. Misalnya Tuhan memberikan engkau uang 10 juta rupiah. Engkau diberikan kebebasan untuk menggunakan uang itu. Lalu engkau mau apakan uang itu? Diboroskan atau dibelanjakan dengan baik? Sebanyak apapun uang yang engkau punya tidak akan cukup kalau engkau tidak bijaksana untuk mengelolanya. Jadi ini bicara tentang pengelolaan. Setiap hari itu yang kita miliki bagaikan uang cash yang kita miliki. Waktu yang engkau miliki, hari yang engkau miliki, itu uang cash yang kita miliki. Belanjakan dengan baik, gunakan waktumu dengan baik. Mazmur 107 ayat 2. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang telah ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Kata ditebus ada di ayat ini. Jangan biarkan kita kehilangan keindahan hari ini karena terus khawatir akan hari esok. Matius 6 ayat 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hiduplah dengan bijak, ingat perintah Tuhan. Pergunakanlah, redeem your time, make the most of it. Perintah ketiga adalah time atau waktu. Bahasa asli dari waktu adalah kairos. Orang Yunani mengenal dua kata waktu, yaitu kairos dan kronos. Kairos masuknya ini adalah waktu atau periode di mana kita melakukan tugas tertentu dan kita harus menyelesaikannya di dalam waktu tertentu. Bila waktunya lewat, maka itu tidak berguna lagi. Tugas itu sudah tidak berguna lagi, sudah expire, sudah berlalu. Jadi tepat dilakukan pada saat itu. Itu artinya kairos. Kairos lebih tepat diterjemahkan dengan kata opportunity, kesempatan atau peluang. Sedangkan yang kedua itu kronos, menunjuk pada jam yang kita punya, menunjuk pada waktu, ya. Kronos menunjuk pada waktu saat ini. Ayat di atas berbicara tentang waktu. Waktu yang dimaksudkan adalah kairos, time of kairos, bukan time of kronos, bukan waktu yang kita punya, tapi kesempatan. Kairos itu opportunity. Dalam bahasa Latin dikatakan opportu for port. Ini maksudnya menunjuk kepada seorang kapten kapal yang sedang mencari kesempatan untuk melabuhkan kapalnya di pelabuhan. Zaman dulu pelaut perlu menunggu waktu yang tepat agar gelombang pasang datang sehingga kapal bisa menuju pelabuhan. Menggunakan gelombang itu, bila pelaut itu kehilangan momen gelombang pasang, maka dia harus menunggu kesempatan berikutnya. Dan ini membuang waktunya. Makanya disebut opportunity, peluang atau kesempatan. Kairos sering disebut kingdom opportunity. Makanya saya bilang, kairos adalah periode waktu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Pada waktu kairos datang, kamu harus mengambilnya dan kamu akan kehilangan momen berharga itu. Berapa banyak orang yang
kehilangan kairos dari Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan yang kehilangan dari kairos dari Tuhan? Ketika masih muda, masih kuat, mereka membuang kairos dari Tuhan. Dan sekarang mereka menangis, menjerit, meraung-raung kepada Tuhan, meminta kairos. Tetapi kairos itu tidak pernah datang lagi dalam hidupnya. Ibrani 12 ayat 7, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Esau kehilangan kairos. Kairos itu window of opportunity. Jangan biarkan engkau kehilangan kairos. Jangan biarkan kairos menjauh dari hidupmu. Saya berdoa kairos Tuhan datang hari ini dalam hidupmu. Ambil itu dan jangan biarkan dia lewat. Saya Pendeta Wanda Dumai, saya mau berkata Maranatha dari Wanda Beach, Australia. Dan saya mau katakan lagi kepada Anda, blessing.